Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Faradiva. Saya mahasiswa Sains Informasi Geografi angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi ilmu sedikit mengenai visualisasi data. Nah, visualisasi data itu sangat penting loh. Kenapa? Karena menurut Wizol, sebuah perusahaan explainer terkemuka di dunia, mengatakan 80% orang lebih mudah memahami data melalui visualisasi. Kemudian, pengambilan keputusan yang berdasarkan pada data akan lebih mudah dianalisis dan dipahami menggunakan visualisasi. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan visualisasi data menggunakan Google Data Studio. Nah, sebenarnya visualisasi data itu dapat menggunakan berbagai macam aplikasi. Bahkan Excel sendiri yang sangat ramah gitu ya bagi mahasiswa, itu merupakan visualisasi data jika data-datanya dipresentasikan dalam bentuk grafik. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memvisualisasikan data mengenai Social Progress Index pada tahun 2022. Nah, sebenarnya di dalam website socialprogress.org itu sudah ada ya visualisasinya seperti ini, berupa peta yang mengandung skor dari indeks. Nah, indeks-indeks ini itu diukur dari beberapa parameter. Nah, untuk parameternya itu ada 3 parameter yang besar, yaitu basic human needs atau kebutuhan dasar manusia, kemudian foundation of well-being, dan opportunity. Nah, dari masing-masing parameter ini ada sub-parameternya, seperti nutrition and basic medical care, water and sanitation, shelter, dan personal safety. Nah, kebetulan ya, data social progress imperatif ini ada di salah satu website bank data, yaitu Kaggle. Nah, website Kaggle ini berisi beragam jenis data gitu ya. Banyak sekali data-data yang bisa diambil dari website ini, seperti World Population Data, Global Annual Population Growth, GDP, dan beragam data lainnya. Nah, untuk data yang tadi, Global Index itu ada di sini, Global Social Progress Index. Nah, sebenarnya kalau kita ngambil dari websitenya langsung, itu bisa ya. Ini bisa download data, namun harus melakukan pembayaran, donate, and download data. Seperti itu. Nah, sedangkan di Kaggle ini kita bisa langsung mendownloadnya. Data yang akan di-download itu berupa ini, ada ranking dari negara-negara yang memiliki skor SPI yang tinggi itu, hingga ada 168 negara-negara yang tadi telah disebutkan dari parameter-parameter untuk pengukuran skor indeksnya. Ini seperti nutrition and basic medical care hingga ke access to advanced education itu ada di sini, sudah tersedia. Nah, ini sehingga kita dapat langsung memvisualisasikannya di Google Data Studio. Nah, untuk memulainya, kita download datanya dulu ya. Oh iya, untuk Kaggle sendiri, itu seluruh datanya gratis, namun kita harus melakukan register terlebih dahulu. Karena saya sudah memiliki akun, maka langsung dapat mendownloadnya. Nah, jika sudah terdownload, data akan berbentuk CSV. Kita lihat ya datanya. Nah, data-data ini bisa dapat langsung dimasukkan ke Google Data Studio. Ada rankingnya dari tiap negara, ada list negaranya, kemudian skornya,
Kemudian ini skor dari basic human needs, ini skor dari well-being, opportunity, dan skor-skor lainnya seperti itu. Dan di sini juga ada total keseluruhan dari sub-sub parameternya tersebut. Nah, langsung saja kita ke Google Data Studio. Nah, untuk Google Data Studio ini juga kita harus memiliki akun Google, kemudian masuk ke datastudio.google.com atau bisa Data Studio, Google Data Studio. Nah, pilihnya yang ini, locarstudio.google. Nah, kemudian pilih email yang akan digunakan. Kemudian kita bisa pilih beberapa template yang telah disediakan. Template-template ini sangat membantu gitu ya dalam visualisasi dan penempatan yang sudah rapi seperti itu. Namun kalau kita ingin mengkreasikannya sendiri, itu kita bisa memakai yang blank report. Kita masuk pakai yang blank report. Nah, kemudian akan diminta untuk memasukkan data. Karena tadi kita mengunduh data dan datanya sudah berbentuk CSV, kita pilih yang file upload. Di sini juga dapat menggunakan Google Sheet atau format Excel, namun dipindahkan ke menggunakan format Google Sheet. Kemudian juga bisa Google Analytics, Google Ads, dan masih banyak yang lainnya ya. Langsung saja kita pilih yang file upload. Kemudian klik to upload file, terus pilih yang tadi yang sudah di-download, kemudian open. Nah, kita tunggu statusnya hingga warna hijau. Nah, kalau sudah seperti ini bisa langsung di-add. Kemudian add to report. Nah, ini akan otomatis muncul ya, dan di sini juga pengaturannya secara otomatis dari Google-nya, namun dapat kita sesuaikan nantinya. Nah, pertama-tama kita dapat mengatur terlebih dahulu tema dan layout dari dashboard yang akan kita buat. Klik theme and layout, kemudian di sini ada banyak ya temanya. Ada yang gelap, ada yang terang, dan berbagai warna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan selera masing-masing. Ini juga dapat di-customize. Nah, untuk sekarang mungkin kita bisa pilih yang tema ini. Nah, terus kita juga bisa mengatur luas dari dashboard kita. Kita pilih yang layout. Kemudian ini canvas size, kita pilih yang screen-nya 16 berbanding 9 portrait. Nah, hasilnya nanti akan seperti ini ya, agar jika dibuka di HP itu lebih mudah, lebih enak dilihat. Nah, jika sudah, ini yang akan menjadi dashboard kita seperti itu. Mungkin pertama-tama kita bisa buat judulnya terlebih dahulu dengan pilih teks, kemudian kita buat di sini. Asal saja dulu. Kita buat judulnya Social Progress Imperative. Nah, jika sudah, ini bisa kita atur di sini ukurannya, misalnya 30 atau 36. Warnanya juga bisa kita atur, kemudian putih dulu aja, dan jenis-jenis fontnya juga bisa kita atur sesuai dengan keinginan kita. Untuk background juga dapat digunakan, misalnya warna biru. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian tata letaknya juga dapat kita atur di sini. Ada padding, misalnya left-nya kita atur 4, karena ini di tengah jadi nggak gitu kelihatan. Misalnya kita atur jadi 16, nah dia akan menjorok lebih ke kanan.
Seperti itu, ini mungkin akan kita sesuaikan nanti ya di akhir. Oke, seperti ini terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk data yang pertama, kita bisa memasukkan berupa persebaran dari social progress imperatif ini berupa peta gitu ya, peta dunia. Nah, ini kita bisa hapus atau nanti kita add chart dulu. Nah, kemudian kita pilih yang full map. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada dari peta dunia ya. Namun record count-nya karena ini masih menampilkan record count gitu ya. Jadi warnanya masih sama semua, sehingga kita harus mengganti color metricnya ini menjadi SPI score. Kita drag aja seperti ini. Nah, nanti dia akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda gitu ya, sesuai dengan skornya. Nah, di sini juga kita dapat melihat bahwa skor terendah dari social progress imperatif ini adalah 32,5 dan skor tertingginya itu ada di 92,63. Nah, agar tampilannya lebih bagus juga, ini kita ubah dulu ya di sini jadi skor. Nah, jika sudah, kita akan mencoba memasukkan data ranking dari seluruh negara. Nah, karena di sini sudah ada tabel, visualisasi tabel, kita bisa masukkan ini dengan mengatur metriknya. Kita masukkan dimension dulu, kita masukkan country. Nah, di sini sudah ada country. Kemudian untuk record count-nya kita masukkan SPI score. Nah, jadi untuk visualisasi ini sudah tersusun sesuai dengan negara-negara yang memiliki skor tertinggi. Berarti untuk keseluruhannya, Norwegia menduduki skor tertinggi, kemudian Finlandia, Denmark, dan seterusnya. Nah, seperti yang di atas ya, kita ubah dulu ininya menjadi skor SPI. Nah, jika sudah, kita juga memasukkan parameternya nih. Kita pindah dulu biar lebih enggak. Nah, parameter yang pertama adalah basic human needs. Kita akan coba visualisasikan menggunakan chart yang ini misalnya ya, stack bar chart. Oh, maaf, salah. Caranya dengan add a chart, kemudian kita pilih yang ini. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita atur data-data yang harus dimasukkan. Ininya bisa country, kemudian break metriknya kita pilih yang untuk basic human needs itu ada nutrition and basic medical care, water sanitation, shelter, dan personal safety. Jika sudah seperti ini, akan terlihat ya negara-negara yang memiliki skor tertinggi dari keseluruhan yang basic human needs. Nah, karena negara-negaranya banyak ya, jadi kita nggak mungkin memvisualisasikan keseluruhan negara. Jadi kita bisa pilih 10 negara untuk yang memiliki skor tertinggi. Kita klik style, kemudian ini barnya 10 untuk 10 negara.
kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, agar tampilannya terlihat lebih rapih, kita rapihkan tulisannya. Nah, jika sudah, ini juga kita dapat mengatur dari fontnya ya. Kita dapat langsung memasukkan data-data yang lain. Oh ya, mungkin ketinggalannya kita masukkan yang data yang umum terlebih dahulu. Add chart, kemudian pilih yang scorecard. Kita pilih yang total, kemudian kita taruh di sini. Dan kita bisa masukkan yang pertama itu SPI score. Kita ubah lagi ininya menjadi score SPI. Kemudian kita dapat duplicate sebanyak menjadi 4 kotak ya, sesuai dengan ini. Jadi nanti ada skor keseluruhan SPI, kemudian ada skor dari keseluruhan basic human needs, keseluruhan skor foundation of well-being, sama keseluruhan skor dari opportunity. Kita atur juga untuk fontnya. Mungkin seperti ini dulu ya. Untuk selanjutnya, parameter selanjutnya yaitu foundation of well-being. Kita mungkin bisa pakai chart biasa. Kemudian kita dimensionnya kita masukkan country, dan metriknya kita masukkan dari parameter foundation, subparameter dari foundation of well-being. Ada access to basic knowledge, access to information, health and wellness, dan environmental well-being. Jika sudah, ini sama ya seperti tadi. Akan ada kita atur 10 negara dengan skor dari condition of well-being yang tertinggi. Kita atur dulu. Nah, kemudian kita pilih duplicate ini. Nah, jika sudah, kita akan masukkan data yang terakhir, yaitu opportunity. Nah, kita atur lagi dimensionnya menjadi country, kemudian break dimensionnya kita hapus terlebih dahulu. Record-nya kita ganti menjadi personal rights, personal freedom. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini ya. Kita bisa pilih chartnya yang ini. Nah, di sini akan karena di sini di pengaturannya itu 100 bars ya. Jadi di sini tuh hanya terlihat beberapa negara. Namun jika kita pilih salah satu barnya akan menunjukkan negara-negara yang masuk ke dalam sini itu. Ada 100 negara di sini. Jadi kita perkecil hanya 10. Nah, ya untuk ini kita rapikan terlebih dahulu ya.
Jika sudah kita atur ini 10 bar sudah, kita lihat result. Jika sudah, maka ini menjadi tampilan dari dashboard yang masih mentah gitu ya, tapi tinggal dirapihkan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini sebenarnya sudah menjadi dashboard yang cukup interaktif. Misalnya kita dapat memilih salah satu dari negara di sini. Misalnya kita pilih Cina. Nah, di sini ketika kita memilih Cina, maka skor SWI-nya akan langsung tertuju di Cina, berfokus di Cina. Begitu juga dengan basic human needs-nya, foundation and of well-being-nya, kemudian opportunity-nya gitu. Dan dari grafik-grafik yang tadi 10 negara gitu ya, itu menjadi terfokus di Cina. Dan untuk cara mengembalikannya kita klik 2 kali. Nah, maka akan menjadi seperti semula, seperti itu ya. Dan kalau seperti ini juga bisa langsung kita rapihkan. Untuk jarak di kotak-kotak ini juga sebenarnya dapat diatur di padding. Misalnya topnya itu biar di tengah. Nah, kalau udah seperti ini, kita juga sebenarnya bisa menambahkan foto. Misalnya kita ingin menambahkan logo SDGs karena ini berhubungan dengan SDGs. Kita pilih image, kemudian upload ke komputer, kita masukkan. Seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan logo dari Social Progress Imperative ini. Nah, untuk tampilannya juga kita dapat menambahkan misalnya line atau shape berupa rectangle dan circle gitu. Misalnya kita tambahkan rectangle di bawah sebagai footer. Nah, setelah itu sudah selesai. Oh, kita tambahkan mungkin sedikit ya, Global Index 2022. Jika sudah, maka kita dapat melihat tampilan dari dashboard yang telah kita buat seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini sudah sangat interaktif ya. Nah, untuk dashboard ini juga bisa kita share ke orang lain. Nah, tinggal di copy linknya. Untuk publik, nah tinggal di copy kemudian bisa. Nah, selesai untuk visualisasi dari Social Progress Imperative. Oh ya, kita buat judulnya dulu ya, jangan lupa. SPI 2020. Nah, ini sudah seperti data yang terdapat di Global Index, data-data di Social Progress Imperative, namun ada perbedaan sedikit. Dan ini milik kita sendiri seperti itu ya. Nah, mungkin sekian dari
tutorial singkat ya untuk memvisualisasikan data menggunakan Google Data Studio secara sederhana. Mungkin ini dapat dikembangkan lagi agar tampilan dashboardnya lebih menarik. Seperti itu. Semoga tutorialnya membantu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin link-link dari data-data ini akan ditaruh di description box. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.